Sa'ah, ditulis oleh Abu Ammar Al-Misri. Ada seorang anak laki-laki durhaka, mau membunuh ayahnya. Dia bawa bapaknya ke tengah gurun. Sampai ke tengah gurun, dia mau pancung bapaknya. Pas mau dia pancung bapaknya, kata bapaknya, "Sik. Kalau bahasa kampung saya, wait a minute. Tunggu sebentar. Ada apa, Pak? Kamu mau mancung saya di sini?" "Iya. Ada satu yang aku mau sampaikan ke kamu." "Apa?" "Disinilah dulu aku memancung bapakku. Dan sekarang ternyata kau anakku akan memancung aku. Kalau kau memancung kepalaku di sini, berarti nanti cucuku juga akan memancung kepalamu. Kalau sekarang kita letakkan bapak kita ke panti jompo, insya Allah 30 tahun lagi kau akan diletakkannya di panti jompo. Tidak apa-apa. Kalau kau pancung kepala bapakmu, insya Allah anakmu juga akan memancung. Kalau kau mau berhenti dari mata rantai kedurhakaan ini, stop." Akhirnya tidak jadi, dia pancung bapaknya, dia bawa pulang ke rumah, dia hentikan mata rantai kedurhakaan itu. Kalau bapakmu jahat, kalau bapakmu perampok, kalau bapakmu playboy cap tupai, jangan kau lanjutkan kejahatannya, stop. Jadilah orang baik, insya Allah anak-anakmu akan menjadi orang baik. Saya melihat ini adalah orang-orang baik, dan yang membuat acara malam ini juga adalah orang baik. Mudah-mudahan kita semua bersatu dalam kebaikan, insya Allah. Amin ya rabbal. Beliau karangnya tajam, kalau tidak ada tempat berpegang maka kita akan tenggelam di dalam fitnah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat selamat semuanya, insya Allah. Siapa saja tempat kita berpegang di akhir zaman ini, maka pada kesempatan yang singkat ini ada 5 tempat kita berpegang. Siapa yang berpegang kepada yang 5 ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama tempat kita berpegang adalah al-ulama warasatul anbiya. Berpegang yang pertama adalah kepada ulama. Siapa itu ulama? Apakah profesor, apakah doktor, apakah anggota MUI? Ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad termasuk yang takut kepada Allah. Siapa itu ulama? Ulama adalah pewaris para nabi, di antaranya mewarisi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekolah yang melahirkan sarjana, tapi tidak banyak yang melahirkan ulama. Karena ulama sampai hari ini sekolahnya belum ada. Yang ada sekolah mengeluarkan sarjana, tapi ketika dia berdakwah menapaki tapak-tapak yang sudah dilewati oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah dia menjadi ulama pewarisnya para nabi. Sekarang banyak orang takut menyekolahkan anaknya sekolah agama. Mau sekolah sarjana hukum, mau masuk SE sarjana ekonomi, mau masuk polisi dan tentara, karena menurutnya ini adalah profesi pekerjaan yang menjanjikan. Nanti kalau anaknya sekolah agama, masuk pondok, susah dapat kerja, gak dapat uang banyak. Saya sekolah agama dari mulai madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, kuliah, sampai sekarang masih hidup. Saya kurus ini bukan kurang makan, memang sudah takdirnya begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut anaknya sekolah agama.
Sekarang banyak orang kalau datang laki-laki meminang anaknya, yang sarjana ekonomi welcome, yang sarjana hukum silakan jadi mantu, yang polisi, tentara, pengacara, hakim, jaksa langsung diterima. Tapi kalau yang pulang dari Mesir LC nggak diterima. LC lagi cemas. Siapa itu pulang dari Mesir nggak diterima? Saya. Dulu waktu pulang nggak diterima. Kalau sekarang ada yang mau nerima. Kalau anaknya sekolah disarankan masuk sekolah agama, nanti dia nanya, Ustadz, nanti kalau anak saya sekolah agama gimana kerjanya, gimana makannya? Nanti dia nggak bisa dapat kerja, dia nggak makan. Kalau ada orang selalu mempertanyakan makan, saya khawatir itu kalau diperiksa di USG ke rumah sakit, itu otaknya dekat dengan lambungnya. Sengaja Allah menciptakan otak ini di atas, lambung ini di bawah, jaraknya 3 jengkal, supaya kita jangan terlalu memikirkan makan. Karena yang selalu memikirkan makan tidak berhenti itu sapi. Cobalah tengok sapi hari raya kurban. 10 sapi dipajang, diikat, satu saudaranya disembelih meregang nyawa. Bismillahi Allahu Akbar. Yang 9 masih tetap juga mengunyah makan. Kalau ada saudaranya disembelih di Palestina, di Israel, dia masih juga lagi nyaman makan di KFC, itu sapi. Saya tahu ini video rekaman saya malam ini kalau diupload nanti orang banyak caci maki saya. Dulu saya awal-awal ceramah memang khawatir kalau dicaci maki. Sekarang malah sudah terbiasa. Malah kalau nggak dicaci saya heran, loh kok nggak ada yang nyaci nih sekarang. Haters pada kemana? Jangan-jangan belum cair ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau hari ini kita masih punya ulama, maka berpegang teguhlah kepadanya. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri, tanya ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Mobil rusak, bawa ke bengkel, takut benerin mobil. Handphone rusak, bawa ke tempat servis HP, takut benerin HP. Motor rusak, bawa ke tempat servis bengkel motor. Tapi ketika agamanya rusak, dia benerin sendiri. Inilah orang tidak mengerti, tidak paham dia bahwa agama ini kita tidak mengerti, tidak paham, sulit, ribet, jelimet, susah, payah. Kita tinggal tanya saja kepada ulama. Mereka mondok, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Kita tinggal datang, soan, nanya, kita tinggal amalkan. Sami'na wa ata'na. Setelah kita dengar, kita patuh, kita taat, insya Allah ulama kita masuk surga. Kita pun juga insya Allah akan masuk ke dalam surga insya Allah. Amin ya Rabbal. Belajarnya kemana? Kamu belajar di mana? Belajarnya kepada Kiai Anu. Kamu belajar kemana? Saya belajarnya kepada Ustadz Anu. Bagus. Kamu belajar di mana? Saya belajar kepada Kiai Google. Al-isnad minad din. Sanad keilmuan ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa. Syarat ulama 3. Yang pertama, akidahnya mesti ahli sunnah wal jamaah, Imam Abul Hasan al-Ash'ari. 2, fikihnya mesti bermazhab. Mazhab paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Tasawufnya mesti tasawuf sunni, berpegang kepada sunnah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, itulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Jangan belajar kepada khawarij, jangan belajar kepada murjiah, jangan belajar kepada wahabi, jangan belajar kepada syiah, jangan belajar kepada qadariyah,
jangan belajar kepada Mu'tazilah, jangan belajar kepada sekuler, jangan belajar kepada liberal, jangan belajar kepada ateis, jangan belajar kepada agnostik. Boleh saya belajar nonton YouTube Ustaz? Boleh, dengan syarat perhatikan ulama yang di YouTube itu 3, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, maka silakan ambil pelajarannya. Jangan belajar kepada AI. Banyak sekarang belajar ke AI karena ada suaranya di YouTube, ada suaranya di internet, tapi orangnya tidak ada di alam nyata. Saya sering lihat yang ada di YouTube, tapi saya sudah bolak-balik ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, dia nggak ada di sana. Namanya Upin Ipin. Itu nggak ada di alam nyata, termasuk Jarjit, Meme, dan Bang Saleh. Nggak ada di alam nyata, dia ada di AI. Ini tidak benar. Kemarin datang tamu 2 orang ke rumah, bisik-bisik, malu dia langsung nanya ke saya sambil bisik, kalian mau apa? Mau nanya masalah fikih, nanya hadis? Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa nanti saya cari jawabannya. Mau nanya apa? Ditunjukkannya video. Ustaz, kami nonton di YouTube ada video ini, mohon maaf, video jual obat kuat. Saya bilang ini penipu, pembohong, ini bukan saya, ini AI. Suaranya dipakai suara saya, wajahnya wajah saya, tapi bukan saya. Ini fitnah akhir zaman yang luar biasa. Nggak tahu kita nanti, tapi orang yang belajar ke saya, yang ngerti akhlak, yang paham akidah, dia yakin 100% bahwa itu bukan saya. Itulah pentingnya kita mulazamah, talaqi, duduk belajar kepada guru-guru kita. Jadi pertama tempat kita berpegang adalah ulama. Insya Allah di bumi Jawa, di Nusantara masih lagi banyak para ulama-ulama kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dekat dengan para ulama, sehingga nanti ketika ulama kita masuk ke surga, kita mendapatkan syafaatnya, insya Allah. Amin ya rabbal. Yang kedua, siapa tempat kita berpegang di akhir zaman ini? Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Siapa yang pertama? Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Lalu siapa yang kedua? Yang kedua adalah wa itrata ahli baiti, ahli baitku, keturunanku, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita sebut dalam salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Mesir ini kantor Al-Azhar, Masyikhatul Azhar, dipimpin oleh Grand Syekh Al-Azhar. Zaman saya dulu belajar, nama Grand Syekh Azharnya namanya Syekh Sayyid Muhammad Tantawi, meninggal, digantikan oleh Syekh Ahmad Tayyib yang sekarang. Di samping Grand Syekh Al-Azhar ada satu kantor namanya Naqabatul Ashraf. Naqabah persatuan, Ashraf jamak dari syarif. Kalau satu syarif, kalau 2 syarifani, kalau 3 ashraf, syurafa. Naqabatul Ashraf, kantor persatuan syarif-syarif keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Husaini, Syekh Abdul Halim Mahmud Al-Husaini, Syekh Jabar Al-Hasani, sekarang Grand Syekh Azhar Syekh Ahmad Tayyib Al-Hasani. Ujung namanya kalau tidak Al-Hasani, Al-Husaini. Saya berangkat ke Maroko. Di Maroko juga zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kota namanya Casablanca, ibu kota Maroko. Di Casablanca ini ada satu masjid namanya Masjid Hasan II. Masjid Hasan II Raja Maroko. Di tiang tengah masjid itu tertulis Hasan II, anak
Muhammad 5, anak Hasan 1 yang nasabnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.